Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan bungke. Oke, yang pertama itu ada nani toki, yang artinya itu ketika atau saat. Bungkai toki ini menggunakan kata kerja futsukai ya minasang. Kata kerja futsukai itu ada berarti ada kata kerja kamus, jisho, terus bentuk nai, bentuk ta, bentuk tai juga bisa. Terus kata sifat i-nya itu ada. Kata sifat na-nya juga ada, dan kata bendanya menggunakan no. Oke. Contoh yang pertama. Jikan ga nai toki, asa gohan o tabemasen. Ketika tidak ada waktu, tidak makan sarapan. Ini kalian masih ingat kan terjemahan kalau yang arimas itu ini pengecualian dari belakang ya minasang. Jadi ininya ketika tidak ada waktu, tidak makan sarapan. Contoh yang kedua, ini kata sifat i, atsui toki, yang artinya ketika panas apa gitu. Terus himana toki, ketika senggang. Dan yang terakhir ini kata benda byoki no toki, ketika sakit. Terus ada waktu. Waktu itu dibagi dua ya minasang. Ada waktu yang mempunyai batas, itu yang ujung angkanya, seperti tanggal, jam, menit, bulan, detik, hari. Ini tuh maksudnya gini minasang. Kalau tanggal kan dalam satu bulan itu sampai tanggal 31 kan minasang. Berarti itu kan mempunyai batas. Terus kalau jam dalam satu hari itu mempunyai cuman sampai 24 jam. Berarti itu ada batasnya kan minasang. Terus yang menit, bulan, detik, hari. Kalau bulan tuh kan sampai bulan 12 ya, dan lain-lain. Terus kalau ini tuh wajib menggunakan partikel ni ya minasang. Wajibnya kenapa? Wajibnya kalau bertemu dengan kata kerja bentuk mas. Contohnya rokuji ni okimasu, bangun pada jam 6. Ini nih di sini tuh diartikan pada ya minasang. Ni-nya tuh artinya pada. Terus yang kedua itu ada waktu yang tidak punya batas. Waktu yang tidak punya batas ini dibagi dua lagi ya minasang. Yang pertama ada lamanya waktu. Lamanya waktu itu menggunakan kang. Kang ini hanya wajib untuk lamanya jam saja. Selain jam itu sunnah. Contohnya sangjikang, 3 jam. Contoh yang kedua nineng, yang artinya tahun kedua, 2 tahun atau 2 tahun. Ini tuh kalau yang tahun itu pokoknya yang selain jam itu sunnah ya minasang. Berarti kalau yang tahun itu tidak wajib memakai kang. Kalau nineng kang itu bisa, kan artinya 2 tahun. Tapi kalau ini juga ninengnya aja, kangnya nggak dibawa, itu boleh saja ya minasang. Terus yang ketiga contohnya itu muika kang, 6 hari lamanya. Kalau cuman muika bisa, boleh, yang artinya juga sama 6 hari lamanya. Terus kalau
Kalau lamanya waktu itu syarat yang pertama itu tidak boleh menggunakan partikel ya minasang kalau bertemu dengan kata kerja atau keterangan. Ini tuh bisa ke satuan, takaran, atau lamanya waktu. Tapi kalau pakai partikel wa atau no itu boleh ya minasang. Contoh ininya, sukoshi arimas, ada sedikit, kan sukoshi itu masuknya ke takarannya minasang, sedikit, ada sedikit. Terus kalau ini zeng zeng arimasen, yang artinya tidak ada sama sekali, Oke, selanjutnya ini ada syarat yang kedua. Syarat yang kedua itu boleh memakai partikel. Oh ya, ini belum ditulis punya minasang. Maaf lupa guys. Partikel. Boleh memakai partikel ni. Syaratnya kalau ada perkalian tuh misal kali gitu, yang do, kai, do yang ichido, ikai, nikai, dan lain-lain. Contohnya itu ini. Ishukan ni gokai. Ini bukan chikai ya minasang, ini gokai. Gokai benkyou shimasu. Yang artinya itu belajar 5 kali per 1 minggu. Kalau D yang ini tuh yang ni itu artinya per ya minasang, bukan dalam. Ni di sini tuh bukan dalam tapi artinya per. Kalau dalam itu menggunakan D. Soalnya kalau D itu lebih universal. Universal itu menyeluruh. Contoh kalimatnya, Supotsu de nani ga ichiban suki desu ka? Apa yang paling suka dalam olahraga? Terus selanjutnya itu ada keterangan waktu. Keterangan waktu itu pagi, sore, besok, dan lain-lain. Contohnya, asta tomodachi ni aimasu. Besok akan bertemu dengan teman. Oke, selanjutnya itu ada kalau maaf ya minasang. Kalau itu artinya sebaiknya atau lebih baik atau boleh dan bisa. Bisanya itu bukan kebisaannya minasang. Ini bisanya tuh kayak boleh, izin gitu, diizinin, bisa. Ingat ya, ini bukan kebiasaan. Yang pertama itu ada kalau. Kalau yang pakai tara, bentuk T, bentuk to, bentuk ba, nara, dan baai. Terus i des. Contohnya, kaigai de benkyou shitara i des, yang artinya itu dari belakang dulu. Ini terjemahannya dari belakang ya kalau i des. Sebaiknya segini tuh diartikan sebaiknya belajar di luar negeri. Ini sama aja kayak lebih baik belajar di luar negeri. Yang kedua itu ada ikeba ides, sebaiknya pergi atau lebih baik pergi. Nah, yang kedua ini ada hoga ides yang pakai bentuk ta atau dan nai. Ta dan nai. Contohnya, kaeta hoga ides, sebaiknya pulang.
Yang kedua, kairanai houga ii desu, sebaiknya tidak pulang. Lihat perubahannya ya minasang, ini ada ta dan nai. Terus selanjutnya itu ada ru no ga ii desu dan ru no hou ga ii desu. Kalian tahu nggak artinya hou di sini itu? Hou di sini itu artinya bagian. Kalau tidak memakai hou juga nggak apa-apa ya minasang. Ini hou itu hanya untuk memperkuat atau memfokuskan pembicaraan. Maksudnya itu fokus pada yang dibahas gitu. Kalau kata benda bisa langsung menggunakan ga. Kata benda langsung ga. Bisa juga menggunakan no hou ga. Tapi hou ini hanya untuk memperkuat saja ya minasang. Contohnya, Ani sang to, Karina sang to, dochira ga kirei desu ka? Yang mana yang cantik? Saudara Ani dan saudara Karina. Jawabannya, Karina sang no hou ga kirei desu. Artinya dari sebelum ga ya minasang. Bagian dari saudara Karinanya yang cantik. No di sini diartikan dari. Kita lanjut ke sini. Partikel no yang artinya itu dari. Nihon no kutsu, sepatu dari Jepang. Chugoku no kuruma, mobil dari Cina. Terus di sini ada subjek atau pelaku, terus partikel ga, kata kerja atau kata keterangan. Ini itu ditambahin yang. Contohnya, ane ga kaimashita. Kakak, dari depan dulu ya minasang. Kakak perempuannya yang telah membelikan. Contoh yang kedua itu ada haha ga kuremashita. Ibunya yang telah memberi. Selanjutnya ada temo ii desu. Bolehkah? Itemo ii desu ka? Bolehkah pergi? Ini sama juga kayak T, bentuk T. Masih ingat gak minasang? Ini bentuk T itu yang artinya kalau. Yang 4T itu loh minasang. Ini sama aja kayak dari sini dulu. Kalau pergi pun boleh. Ini bisa juga kalau untuk kaiwa itu monya itu boleh dihilangkan ya minasang, boleh nggak dipakai. Contohnya itte ii desu, kalau pergi boleh loh. Nah, terus selanjutnya ada nanita hou ga tanoshii desu, ru no ga tanoshii desu, kata benda no hou ga atau kata benda ga. Ini artinya itu semuanya lebih menyenangkan apa gitu. Contohnya, kanji o kaku no hou ga tanoshii desu. Artinya dari terjemahnya dari belakang ya minasang. Lebih menyenangkan menulis kanji. Contoh yang kedua, dorama o mita hou ga tanoshii desu. Lebih menyenangkan melihat
drama. Oke, minasang, selanjutnya ini ada penyambung konteks. Maksudnya itu di sini ada partikel ga, wa, mo, dan to. Kalau kita ketemu partikel ini, salah satu partikel ini kita harus nerjemahin di awal ya minasang. Contohnya di sini ada kalimat pertama, kata benda pertama. Kan biasanya dari kalimat ini kita langsung menuju ke ga kan, baru ke belakang. Nah, kalau di sebelum kalimat pertama itu ada kalimat lagi, yang kalimat kedua, kata benda kedua atau kata benda ketiga, itu masih satu konteks, pasti masih satu konteks ya minasang. Ini berarti digabungin dulu. Yang 1, 2, 3 itu digabungin dulu, baru kita nerjemahin ke sini, ke yang ga ini, ga-nya ini. Terus baru ke belakang. Nah, kalau di depannya si yang ketiga ini masih ada lagi, itu kita cukup ngambilnya 3 kalimat pertama ini. Terus partikel ga, terus ke belakang, baru ke depan lagi ya minasang. Nah, ini biasanya itu ada kata kerja futsu, yang dimana kata kerja futsu itu ada jisho, ru, takei, naikei, dan tai. Tai itu ingin ya minasang. Terus ada partikelnya itu ada partikel o, no, kata sifat i, dan kata sifat na. Terus kalau ada ini juga yang partikel to, ya, tari, shi, toka, itu terjemahannya diawalkan. Oke, kita langsung ke contohnya. Akai kutsuga ani sang no desu. Nah, karena biasanya kita dari sini kan nerjemahinnya itu sebelum partikel ga, kata benda ini, sepatunya milik saudara Ani. Nah, karena di sini kata bendanya itu ketemu dengan kata sifat, berarti ininya itu pasti masih satu konteks ya minasang. Sepatu yang merahnya milik saudara Ani. Oke, karimashita. Oke, sekian dari saya minasang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.